ternyata saluran sel indung telurnya itu udah diangkat 1 gitu. Jadi sisa 1 yang pokoknya gimana caranya kalau misalkan sampai akhir tahun 2020 belum jadi, saya mau bikin yang namanya bayi tabung. Hai, kembali lagi sama kita di Hai Channel, ya kan? Pasti teman-teman kangen dong, ya kan, dengan Hari sama dengan Indah. Ya, udah lama banget kita nggak upload video di YouTube, ya kan? Benar. Karena memang kita sempat ada ganti editor ya, editor video, dan kali ini editor kita udah sangat profesional banget. Ya, oke, teman-teman pasti kangen banget sama kita, ya. Kita juga kangen sama kalian. Oh iya, ya kan? Nah, teman-teman semua, kita mau cerita, ya kan? Kita mau membagi kabar kebahagiaan buat teman-teman semua dan buat kita juga, ya kan? Nah, ini loh kabar gembiranya. Tada. Ya, jadi selama PSBB, ya kan, kita banyak di rumah. Benar. Nah, karena kita banyak di rumah, ternyata membuah lagi dari kita keluarga berdua menjadi bentar lagi nambah 1 yang ketiga. COVID-nya negatif, istrinya positif. Positif. Selamat dulu, berhasil. Nah, teman-teman semua gitu kan, kita berdua gitu kan mau bagi tips buat teman-teman yang hari ini sedang pengen program hamil. Benar. Ya, jadi supaya jadi, ya kan, karena banyak orang yang buatnya udah sering tapi nggak jadi-jadi gitu ya. Iya, jadi mungkin aku cerita dulu ya, maksudnya di awal ya, kenapa sih bisa terjadi kehamilan ini. Rencananya kita memang dari awal nikah udah mau program gitu. Udah heboh-heboh nih, ya kan, made in Paris atau made in Maldives, ya kan. Tapi ternyata nggak jadi-jadi gitu. Terus sempet kemarin kita dapat jalan-jalan juga ke Dubai gitu. Udah heboh-heboh juga nih. Kalau yang pas ke Dubai itu seru banget ya. Jadi bukan seru sih, tegang gitu. Karena H+1 abis kita pulang, take off ke Indonesia, habis itu langsung di lockdown ya. Untung kesempet pulang, kalau nggak bener-bener ini babynya made in Dubai. Karena mungkin sampai sekarang kita nggak bisa terbang pulang ke Indonesia. Setelah kita berusaha gitu kan, ternyata masih belum juga. Nah, terus saya jujur nih, namanya cewek gitu kan, kemarin sempet panik juga gitu kan, ngomong-ngomong terus sama Haris, gimana dong segala macem gitu. Kalau dari Harisnya sendiri bilang sama saya gini, udah nggak usah dipikirin, nggak usah dipusingin. Merit kan juga belum 1 tahun gitu kan, jadi nggak perlu yang terlalu heboh-heboh atau gimana. Tunggu aja 1 tahun. Kalau memang waktunya dikasih. Cuma karena memang faktor usia, teman-teman. Jadi kalau saya kan usia 35 tahun gitu. Dan kalau misal usia 35 tahun itu kebanyakan para wanita tingkat kesuburannya katanya menurun gitu. Terus udah gitu saya juga panik kalau misalkan 35 masih belum isi gitu. Terus masa mau 36, mau 37. Bahkan guys, saya udah sempet ngomong sama Haris yang pokoknya gimana caranya kalau misalkan sampai akhir tahun 2020 belum jadi, saya mau bikin yang namanya bayi tabung. Karena denger sama tetangga-tetangga juga. Jadi itu udah panik tuh. November masih santai, Desember santai, Januari santai, Februari, Maret gitu. Udah 5 bulan. Mana sempet kemarin itu ikut ke kondangan saudara kamu lagi. Dan begitu masuk di tempat kondangan, tahu dong, semua omongan saudara-saudara datang ketemu salaman, udah isi ya, gitu. Semua itu yang bikin stres. Dan saya yakin banget semua para wanita yang nonton video ini, kalau misalkan belum dikaruniai sang buah hati gitu kan, belum dikasih kepercayaan sama Tuhan buat hamil, itu udah pasti ngerasain apa yang saya rasain gitu. Kenapa sih di saat orang tanya gitu, pengen sih tapi ya memang belum dikasih, gimana, padahal kita juga udah berusaha. Dan itu membuat kita sempat bukan berantem sih, cuma maksudnya sempat bersih tegang gitu. Kenapa? Karena saya panik banget. Terus akhirnya ada sehari saya coba colong-colong ke dokter gitu, tanpa dia tahu, dia belum bangun tidur gitu kan. Saya udah pergi ke dokter tuh gitu, saya cek dan ternyata guys nggak ada apa-apa. Ya, semuanya normal, semuanya fine-fine aja gitu. Terus nggak lama saya pulang dari dokter, pas udah 1 hari, selang 1 hari kemudian saya cerita sama Haris. Terus Haris bilang, kok kamu ke dokter sendirian deh? Bilang, kenapa nggak sama aku aja? Terus akhirnya aku bilang, ya udah kalau misalkan mau sama-sama ke dokter yuk, aku bilang gitu. Nah, setelah ke dokter konsultasi ya kan, ngobrol, ya memang dokternya berbicara hal yang sama seperti
Haris gitu ya, karena kan married belum 1 tahun. Kalau married belum 1 tahun, orang dikatakan infertilitas atau tidak subur ketika sudah melewati masa pernikahan 1-2 tahun. Jadi kalau misalkan memang belum lewat 1-2 tahun, sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan seperti apa gitu. Nah, jadi intinya istri saya tuh stres ya, Ya, kan November bener. kan kita udah usaha November, Desember, Ya. Januari, Februari, Maret ya kan, dan udah kita coba 5 bulan, bahkan udah mau April 6 bulan itu belum jadi ya kan. Gitu. Jadi suatu ketika ada teman saya cerita gitu kan, kalau di situasi Covid seperti ini ya kan, katanya rumah pada jual murah ya kan. Akhirnya kita iseng-iseng gitu kan ngelihat rumah ya kan, dengan harapan ya kan, siapa tahu kan mimpi dulu ya kan, bisa punya rumah yang gede, nanti bisa beneran punya rumah yang gede ya kan. Dan akhirnya kita ke sana ngobrol-ngobrol, dan akhirnya si istri si pemiliknya pun cerita gitu kan. Nah, dia pakai satu alat ya kan untuk tes kesuburan. Awal mulanya itu ketika main ke rumahnya gitu kan, kan lihat-lihat ruangan tuh biasa cewek ya, baperan gitu kan. Begitu saya lihat, ini kamar anaknya lucu banget, terus anaknya lucu-lucu, dan sedikit banyak saya langsung terlontar gitu. Anaknya 2 ya, segala macam bla bla bla. Udah married berapa lama? Terus cerita, saya baru married bulan November, terus pingin yang namanya program hamil juga, tapi udah usaha dari November, Desember, Januari, Februari, Maret belum dikasih-kasih gitu. Bingung. Terus akhirnya sang istri bilang, saya ada nih satu alat gitu kan. Kalau misalkan dari dulu saya mau coba punya anak, itu pasti hasilnya selalu berhasil ya, suaminya bilang begitu ya. Pasti langsung tokcer, nggak mungkin enggak gitu. Terus akhirnya saya tanya-tanya alat apa sih, dan ternyata alatnya ini gitu nih. Ya nanti kalau misalkan mau tanya jelasnya bisa tulis di kolom komentar. Tapi ini kita nggak jualan ya ini. Ya kita nggak jualan, ya kan, ini pengalaman aja gitu. Ya jadi kalau misalnya mau nanya lebih jelas, nanti kalian bisa isi di kolom komentar atau mau chat pribadi langsung ke kita, nggak masalah, nggak apa-apa. Istri saya udah coba nih ya kan dengan alat tes kesuburan ini untuk tes kesuburannya pas masa suburnya. Ya konon katanya gitu kan, kita tanya beberapa teman-teman kita, katanya kalau bikinnya pas nggak masa subur katanya nggak jadi. Karena biasanya kalau masa subur wanita itu sendiri hari ke-11 sampai hari ke-17 after menstruasi. Jadi hari ke-11, hari ke-17. Nah di antara hari ke-11 sampai ke-17-nya itu ada 1 hari yang bener-bener sel telurnya muncul. Wah, udah siap dibuahi gitu. Makanya kemarin tes pakai alat ini gitu. Plus lagi kalau misalkan belum pas masa sel telurnya nongol ke atas, itu mau dibuahi kayak gimana pun nggak akan yang namanya terjadi pembuahan. Sambil nunggu yang namanya hasil tes ini, nunggu masa subur, kita juga dapat sharing tuh dari rekan bisnis kita gitu. Jadi rekan bisnis kita, teman kita itu cerita gitu kan, udah 6 bulan nikah tapi belum dikaruniai anak. Akhirnya pergi ke dokter. Nah dokter vonis bahwa dia akan susah punya anak karena spermanya jalannya lambat. Ya. Jadi masuk ke sel telur itu lambat banget. Nah katanya susah katanya. Tapi sekarang anaknya udah 2. Ya gila ya. Nah dia cerita dia minum apa sih? Nah dia minum yang namanya NF Vitamel. Nah, tapi by the way teman-teman, info nih ya dari teman saya, kalau teman-teman mau beli NF Vitamel ini hati-hati gitu kan. Kenapa? Nah, kalau teman-teman beli NF Vitamel ini kadang banyak palsunya di luar. Jadi belilah sama distributor resminya. Ya nanti untuk kolom distributor resminya kita akan kasih di kolom komentar di bawah ya. Benar. Gitu. Atau nanti ada Instagramnya di sini, teman-teman bisa follow yang di bawah. Ya, nah satu blister ini isi 10 kapsul. Nah jadi teman kita cerita 1 hari minum 1 setiap hari. Gitu. Jadi apa mungkin teman-teman bingung kan, ini kan obat untuk kejantanan gitu, kalau sehari minum 1 gimana ya kan. Pas awalnya pas Pak Haris minum gitu kan, 1 hari 1, kita bingung tuh apakah harus berhubungan tiap hari gitu, karena kita udah coba kan berhubungan tiap hari nggak jadi, berhubungan 2 hari sekali nggak jadi. Terus dapat informasi ternyata kalau berhubungan yang pas itu 3 hari sekali gitu. Tapi tetap waktu itu kamu tetap minum ya, 1 hari 1, minum 1 hari 1, minum air putih gitu. yang banyak, dan akhirnya pas saya minum itu pas istri saya selesai menstruasi. Jadi hajar terus setiap hari ya kan. Nah, dan pas kejadian itu ya kan. Kejadian apa tuh? Ya kejadian malam itu. Ketika saya konsumsi Vitamel ini, sperma yang dihasilkan tuh jauh banyak banget, berkali-kali lipat dari yang biasanya. Bener, lebih banyak. Terus katanya lebih apa sih kamu bilang?
lebih kental. Ya. Terus daya semprotnya juga lebih jauh ya gitu. Jadi itu sih kalau saya yang saya minum saya rasain gitu kan. Teman kita juga cerita gitu kan bahwa ternyata untuk meningkatkan yang namanya kesuburan itu nggak juga harus dari pria gitu loh. Benar. Juga dari wanita gitu. Nah, jadi selama masa promil ini saya juga minum produk ya. Produknya namanya ini nih, namanya Nesvi. Kalau sekarang ini masih baru ya. Kenapa? Karena kalau lagi hamil udah nggak boleh minum gitu. Nah, saya minum Nesvi ini untuk merawat organ intim, merawat masalah rahim dan yang lain-lain. Ini bagus banget untuk masalah kewanitaan. Yang namanya keputihan, bau nggak sedap gitu kan, semuanya dibantai habis sama yang namanya Nesvi. Jadi memang saya rutin minum ini. Makanya puji Tuhan mungkin ketika saya cek ke dokter atau apa sama sekali nggak ada masalah. Tapi bukan berarti masalah di Haris atau apa, enggak. Tapi kan karena pengen buru-buru gitu kan, makanya dirutinin gitu. Dan sebenarnya ada kisah tersembunyi sedikit lagi nih ya, saya bongkar lagi nih rahasianya gitu. Jadi ada satu teman bisnis kita juga gitu kan, ada cerita gitu. Ternyata saluran sel indung telurnya itu udah diangkat 1 gitu. Jadi sisa 1. Tapi ternyata dia juga bisa hamil. Kenapa? Karena katanya pas lagi masa subur suaminya itu minum Vitamel ini 2 kapsul guys, langsung. Nah, jadi pas ketika hari itu saya tes gitu kan, pakai ini hasilnya subur, saya langsung teriak dari atas, "Yang minum Vitamel 2 hari ini," gitu. Dan ternyata dia minum Vitamel 2. Nah, ini bekasnya 2 gitu. Kalau kita habis apa sih? 2 blister ya. Jadi ini blister kedua. Ya. Ini blister kedua guys gitu. Jadi jangan ngarep ya. Nanti begitu beli 2 terus langsung isi gitu. Nggak bisa ya, karena apapun yang kita usahakan pasti semua kan kembali ke yang di atas. Jadi ada prosesnya. Kalau kita habis waktu itu blister pertama sehari 1 ya. Cuma ini yang keajaiban nih, yang 2 kapsul sekaligus ini. Nah, puji Tuhan saya langsung isi. Ya, gitu. Jadi habis kita sih makanya kita mau cerita gitu kan, kabar baik ini supaya apa sih? Supaya teman-teman juga jadi tahu gitu kan, bahwa teman-teman yang sedang kesulitan, teman-teman bisa pakai produk apa yang kita pakai gitu kan. Semoga kita juga bisa membantu teman-teman semua gitu kan, apa dari cerita kita supaya teman-teman juga bisa tekdung juga gitu kan. Jadi kaget juga sih gitu kan, begitu bener-bener minum produk ini langsung jadi gitu kan. Jadi wah gila, saya jadi makin apa ya, jadi yakin banget gitu loh. Produk ini keren banget gitu. Makanya kita berani rekomendasiin ke teman-teman semua ya. Benar, dan itu pas saya tes hasil ini itu jam 5 pagi ya kan. Dan saya juga masih nggak nyangka gitu. Wah, ternyata beneran isi gitu. Udah nangis di kamar mandi, udah kayak sinetron nungguin Haris bangun jam 7 kasih tahu. Terus Haris tuh cuma bengong. Oh iya. Ya dibilang seneng sih pasti seneng ya. Karena kan salah satu hobi orang Indonesia itu kan bikin anak. Iya. Karena apalagi kan PSBB begini ya kan. Bener, berduaan di rumah ya kan. Nggak ngapa-ngapain gitu. Mau ngapa-ngapain bosen, yang biasanya ada hiburan di luar. Ya kalau misalkan belum dikaruniai buah hati, bisa dicoba dari tips-tips yang barusan saya sharing. Ya oke, gitu. Terima kasih teman-teman semua ya kan. Semoga video ini menginspirasi buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Dah.